Oke, selamat datang di channel Mirella Fonda. Di video kali ini kita akan belajar mengenai materi kimia dasar 1, yaitu kelanjutan dari bab 1, yaitu teori atom dan sistem periodik unsur. Untuk materi kali ini khususnya untuk struktur atom dan sistem periodik unsur. Let's check it out. Oke, jadi di sini ada 5 poin penting yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama tentang orbital, yang kedua tentang konfigurasi elektron, yang ketiga penentuan golongan dan periode dari konfigurasi elektron atom, kemudian yang keempat penentuan bilangan kuantum, dan yang kelima bagaimana tren di dalam tabel periodik untuk jari-jari atom, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Oke, kita masuk ke materi orbital. Di sini saya sudah menuliskan pengertian dari orbital itu sendiri adalah kebolehjadian ditemukannya elektron di dalam atom gitu ya. Nah, kebolehjadian ini itu kalau yang kita pelajari dulu di SMA itu kan yang namanya apa sih ya, ruang ya. Ruang adanya elektron. Jadi ruangnya itu kan dibentuk ada ruang S, terus P gitu ya. S itu kan misalnya 1 kamar, terus P-nya ada 3 kamar, D ada misalnya 5 kamar gitu ya. 1, 2, 3. Ada 5 kamar begitu. Nah, ada 5 kamar. Nah, di sini setiap kamar itu punya yang namanya itu fungsi gelombang masing-masing ya. Ini saya tulis dan seterusnya ya, ada F dan teman-temannya. Nah, di dalam kamar tersebut, di dalam setiap orbital kan ada beberapa ruang tuh. Nah, sebenarnya tuh tiap ruang itu punya definisi dari fungsi gelombangnya masing-masing seperti itu ya. Jadi kalau fungsi gelombangnya si S itu berbeda dengan punyanya si P. Nah, P itu juga pasti beda di yang ini sama ini beda. Jadi tiap ruang itu didefinisikan dengan suatu fungsi gelombang. Nah, sebenarnya fungsi gelombang itu berbeda untuk karena di sini saya sudah jelaskan untuk setiap kamar, even dia sama-sama P atau sama-sama D, tapi tetap beda ya. Jadi saya tulis di sini fungsi gelombang berbeda untuk setiap kamar lah ya. Setiap kamar atau ruang yang dimaksud gitu ya. Atau ruang yang dimaksudkan. Nah, di sini kenapa saya memilih gambar rumah supaya kita analoginya mudah gitu ya, cara berpikir ruang-ruang tersebut. Dan menghubungkannya dengan apa itu fungsi gelombang yang sebenarnya saya dari tadi ngomong dan saya gambar kayak bentuknya agak aneh tersebut. Jadi analoginya gini, kan dalam satu rumah itu pasti ada ruang-ruangnya ya. Tidak mungkin rumahnya cuma satu ruang aja kayak hall, berarti itu bukan rumah, itu hall gitu ya. Nah, di rumah itu pasti kan ada ruang tamu ya. Ruang tamu, terus ruang tidur, sama ruang makan lah ya. Nah, kemungkinan suatu rumah itu punya ruang yang ukurannya semuanya sama itu kecil. Jadi kita berpikir bahwa ukuran tiap ruang tamu beda dengan ukuran ruang tidur dan juga berbeda untuk ukuran ruang makan. Jadi hal yang sama tuh terjadi juga akan di dalam dalam atom itu sendiri. Terus elektronnya mau menempati si S, fungsinya juga harus beda sama si P sama si D. Jadi saya belum mengambil bahwa fungsi gelombang itu beda sistem, beda fungsi gelombang. Saya lebih ke untuk tiap ruang itu pasti beda fungsi gelombang gitu ya. Nah, untuk ruang tamu misalnya, karena mau menampung orang, jadi mungkin ukurannya gede gitu ya. Misalnya di sini kita ukurannya misalnya 2 kali 3 meter atau 2 kali 4 meter. Berarti fungsi gelombangnya itu bisa misalnya 2x tambah 4 misalnya kalau dia adalah suatu fungsi apa ya, persamaan garis lurus gitu ya, 2x tambah 4. Nanti kalau
dia memang fungsinya parabola atau bola atau kuadrat, terserah lah. Tapi di sini saya memisalkan saja bentuknya adalah persamaan garis lurus 2x tambah 4. Nah, kalau untuk ruang tidur kan lebih privacy, orang mungkin nggak terlalu banyak yang masuk, jadi ukurannya lebih kecil, jadi 2,2 misalnya. Berarti fungsi gelombangnya itu bisa juga Y sama dengan 2x ditambah 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, yang beda juga untuk ruang makan, misalnya ukurannya 2 kali 2 atau 2 kali 3 dan seterusnya gitu ya. Saya tulis di sini dan seterusnya. Nah, itulah beda untuk fungsi gelombang untuk tiap ruang gitu kan ya. Jadi orbital itu seperti ruang, tapi pada dasarnya itu fungsi gelombang itu orbital itu adalah ruang, orbital itu ada ruang, dan ruang tersebut itu dibangun bukan kayak dibikin panjang kali lebar, bukan, tapi dalam bentuk fungsi gelombang. Jadi dia didefinisikan untuk fungsi gelombang. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa setiap ruang di sini tuh beda fungsi gelombang, dan ternyata beda sistem juga beda fungsi gelombang. Jadi misalnya untuk orbital ini sendiri adalah penyelesaian untuk orbital ini adalah fungsi gelombang dari sistem atom hidrogen ya. Nah, kalau ada yang nanya, terus kalau untuk sistem helium dan segala macam belum ada penyelesaian secara matematik di atas kertas yang ditemukan. Jadi maksimal yang baru ditemukan untuk fungsi gelombang ya penyelesaian persamaan Schrödinger untuk sistem atom hidrogen. Untuk sistem di atas atom hidrogen belum ada. Penyelesaiannya di atas kertas secara matematika, secara analitik, penurunan rumus dari manusia itu belum ada. Nah, jadi kalau untuk sistem yang lain bisa kayak sistem 1 dimensi atau 2 dimensi atau sistem manapun yang didefinisikan dalam fungsi gelombang. Tapi kalau udah masuk ke atom, mereka baru bisa menyelesaikan untuk atom hidrogen saja. Seperti itu ya. Oke, untuk orbital di sini saya ada gambar. Saya mendapatkan dari sumber ChemWiki. Di situ ada situs ada alamat HTTP-nya. Jadi saya langsung sertakan di sumber. Di situ ada orbital S, P, D, dan F. Orbital S merah, P kuning, terus biru D, terus hijau itu F. Nah, masing-masing itu kalau untuk orbital S itu dia kamarnya cuma satu, jadi bentuknya kayak bola gitu ya. Kemudian untuk P ada 3, PX, PY, PZ. Iya, di situ PX, terus PZ sama PY. Ini cara lihatnya begini. Jadi di sini itu ini kan PX ya, saya bilang kenapa PX karena sepanjang garis X, sumbu X, kemudian ini PZ karena di sepanjang sumbu Z, dan ini PY karena di sepanjang sumbu Y gitu ya cara lihatnya. Sini juga dx kuadrat, terus ada dx kuadrat kurang dy kuadrat, dan yang lain-lainnya ini belum kelihatan sekali karena gambarnya kecil ya. Tapi kenapa ruangnya ada 3, terus ada ada 5, ada 7 ya ini. Karena di situ saya cuman ngomong aja ya. Jadi di situ kan ada fungsi gelombang banyak. Jadi fungsi gelombang itu ada banyak gitu ya untuk penurunan rumusnya gitu. Nah, untuk orbital fungsi gelombang dengan n-nya itu n-nya 1, m-nya 0, terus l-nya 0 ya. Atau biasa ditulis begini 1, 0, 0. Ada fungsi gelombangnya misalnya dapatnya sesuatu begitu. Nah, ketika diplotkan di dalam grafik gitu ya, atau ya dalam grafik 3 dimensi gitu.
dapatnya S gitu. Ini untuk orbital S ya. Ya S, 1S gitu lah. Jadi dia dapatnya kayak begini gitu. Nah, kalau P memang ada apa namanya? Ada berapa? Sebenarnya sih si P itu dapat fungsi gelombangnya tuh karena orbital P ya. Jadi dia pastikan si terus ada 2 ya, karena dia bilangan kuantum utamanya kan 2. Ini belum dibahas bilangan kuantum, tapi kita skip saja. Jadi ada 2, 1 sama 0 sama 2, 1 sama plus minus 1 gitu. Nah, ketika persamaannya itu diplotkan ke grafik gitu, dapatnya bentukannya begitu dan ada 3 begitu. Ketika diturunkan lagi ya, ketika diplotkan, dan kalau yang plus minus kan ada plusnya dan minusnya kan. Ketika diplotkan ke grafik 3 dimensi, dapatnya itu muatan plus minusnya ada situ. Jadi ada perhitungan yang saya tidak bahas terlalu dalam. Pokoknya yang penting intinya ada fungsi gelombang untuk tiap N, M sama L-nya begitu dari para ahli. Kemudian mereka dapat fungsi gelombang yang masing-masing, ada fungsi radial sama fungsi angular. Kemudian mereka selesaikan lagi untuk yang mau diselesaikan. Kalau yang tidak langsung diplotkan untuk konsekuensi tertentu. Artinya kalau dimasukkan nilai segini dia nilai plus nilainya 0 gitu, seperti itu. Jadi dapatnya bentuknya seperti itu. Tapi dalam orbital sekalipun itu maksimal ya, dalam orbital itu maksimal itu hanya bisa diisi oleh 2 elektron ya. Jadi maximize-nya itu minimal tidak ada, artinya berarti tidak dilihat dulu orbital itu, tapi kalau mau terisi berarti minimal 1, paling banyak 2. Kenapa saya bilang seperti itu? Kan ada yang nanti bilang, ibu kan ada PX, PZ, PY kan berarti ada sekitar 6 yang bisa masuk. Iya, tapi untuk setiap PX hanya cuma 2, setiap PZ cuma 2, dan setiap PY juga 2 kan. Jadi kan kalau misalnya dulu di SMA kan belajarnya kan, kalau P itu kan ada 3 nih ceritanya. Ini untuk P ya. Nah, terus ini misalnya PX, PY, PY sama PZ gitu. Kan di sini cuma 2 kan, kalau misalnya satu-satu isi yang spin atas dulu, spin up, terus baru spin down. Kan di sini cuma harus 2 gitu. Itu maksud saya, bahwa setiap orbital itu hanya bisa diisi 2. Even dia D, kan kalau ada dx, dy, dz kuadrat, dx kuadrat kurangin kuadrat, dan segala macamnya, setiap kamar itu kan cuma bisa diisi 2 gitu. Itu sudah diatur oleh para ilmuwan yang ada. Intinya bahwa saya membawa kalian ke sini hanya cuma untuk, oh bener ya Bu ya, kalau orbital itu kenapa cuma 1. Sebenarnya sih bentuk bola itu dari mana ya? Dari bentuk plotannya di dalam grafik. Terus mulai ada kemungkinan, oh kalau misalnya saya masukkan nilai segini, kira-kira bentukannya bagaimana? Apa nilainya gimana? Positif, negatif, atau 0? Itu biasa kayak gitu sih. Nanti kalau di P gitu, nanti kalau di D, berarti di D itu muncul titik plus minusnya lebih banyak. Iya, karena fungsi gelombangnya juga lebih lebih kompleks dari S sama P gitu. Apalagi F, balonnya banyak gitu ya. Balonnya kan ini balonnya 1 gitu ya, atau bola balon 1. Nah, ini balon berpilin dipilin jadi 2. Terus ini dari 2 dipilin jadi 4. Nah, dari 4 dipilin jadi berapa ini? 8 ya. 8. Jadi kayaknya dia naik 2 terus gitu. 1 kali 2 kali 2 terus kali 2. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, itu konfigurasi elektron. Di sini saya dapat gambar untuk urutan pengisian orbital pada prinsip Aufbau dari Rini Octaviana 1994 bla 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 bla. Di situ ada HTTPS-nya. Nah, di sini kita sudah biasa melihat ini ya. Artinya cara melihatnya kan dari sini ke bawah gitu, dari kita lihatnya diagonally gitu ya. Jadi dimulai dari 1S, 2S, kemudian 2P, 3S, kemudian 3P, 4S, kemudian 3D, 4P, dan seterusnya lah. Nah, di sini ada hal-hal yang menarik gitu ya.
hal menarik lah saya melihat. Di sini dari 3P kita langsung loncat ke 4S. Kita tidak loncat ke 3D. Alasannya kenapa harus diisi dulu 4S dulu baru 3P, karena energi orbital 4S itu lebih rendah dari 3D. Lebih rendah sedikit aja gitu ya menurut para ahli. Sehingga si Aufbau bilang kalau setelah kita memenuhkan si 3P, artinya yang di sini ya, ini udah full, berarti kita pindahnya ke 4S bukan ke 3D. Karena energi dari 4S lebih kecil dari 3D, seperti itu. Karena kan si Aufbau kan bilang pengisian orbital itu harus dari yang tingkat energi yang lebih rendah dulu. Jadi dalam konfigurasi elektron tuh ada 3. Yang pertama itu kan ada prinsip Aufbau, sama pH-nya gede, nama orang, sorry. Kemudian larangan Pauli, larangan Pauli sama aturan Hahn. Kalau Aufbau udah jelas tadi yang di sini. Larangan Pauli itu cuman ke bahwa elektron itu jadi tidak ada 2 elektron. Jadi itu tidak ada 2 elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama ya. Yang sama begitu. Nah, untuk aturan Hahn dia lebih ke kayak jika 2 elektron terdapat dalam 2 orbital yang berbeda, maka energi terendah dicapai. Jadi dia mau tuh pengisiannya tuh dari spin up dulu ya. Kalau spin up sama-sama spin up dulu, atau kalau mau spin down ya spin down. Jadi harus sejajar gitu. Udah full dulu dalam orbital baru diganti reverse-nya atau yang berbeda bentuknya seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contoh konfigurasi elektron dulu. Nah, ada sebenarnya satu aturan, itu aturan penuh dan setengah penuh ya. Ya, kalau itu aturan Hahn ya, selain spin sama-sama spinnya sama sejajar. Si Hahn juga bilang harus setengah penuh atau penuh gitu ya. Penuh atau setengah penuh deh. Tapi ini lebih, kalau penuh setengah penuh lebih ke orbital D kalau saya lihat. Kalau orbital P pokoknya yang menghasilkan setengah penuh dan penuh itu masih lebih ke dominate-nya itu di orbital D ya, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal dulu. Kita masuk contoh soal ya untuk konfigurasi. Misalnya kita ngambil F dulu ya. F9 itu konfigurasinya 1S, 2, 2S, 2S2, 2P, 5 ya. Jadi dia itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ngambil FE lah ya. F sama FE. FE kan 26 ya. 1S2, 2S2, 2P6 kan baru 10 nih. 2 sama 2, 4 tambah 6 kan baru 10. Berarti ada 16 lagi. Habis 2P, jangan lupa 3S, 2, 3P6 ya. Terus 4S2. Totalnya kan 22, 8, 10, 16, 18, 20. Kemudian masuk ke 3D, berapa ini? 6 ya? 3D6 gitu. Dia udah lebih dari setengah, jadi tidak ada urusan. Kalau yang biasa tuh kalau nggak
Cu sama pokoknya yang D-nya tuh ada D, misalnya ada D4 gitu ya. Jadi nanti 4S2, satunya pindah ke D biar 3D5 gitu. Oke, itu contoh konfigurasi elektron tadi. Jadi jangan lupa bahwa after 3P itu 4S bukan 3D, dan after 5P itu bukan 4F tapi 6S. Sorry. Bentar, 4D, 5P, 6S. Iya. Jadi, sorry, abis 5P itu bukan 4F tapi 6S. Jadi itu udah berlaku di 4S sama 6S, masuk ke 3D dan 4F. Itulah keunikan dalam konfigurasi elektron. Seperti itu. Oke, kita masuk cara menentukan golongan dan periode dari konfigurasi elektron. Jadi di sini, misalnya kita ngambil contoh yang tadi, si F ya, fluor, nomor atomnya 9, berarti jumlah elektronnya 9, jumlah protonnya 9, neutronnya itu berarti nomor massa dikurang nomor atom. Oke, konfigurasi elektronnya. Jadi untuk menentukan golongan periodenya, misalnya kalau kita tidak menghafal dia di dalam tabel periodik, terus disuruh tentukan gitu. F ini dia letaknya di golongan berapa, periode berapa. Nah, kita tinggal membuat, pertama langkah awal itu adalah kita membuat konfigurasi elektron, yaitu 1S2, 2S2, dan 2P5 gitu ya. Nah, kebanyakan mahasiswa saya itu kalau lupa itu cara menentukan elektron valensi. Jadi setelah konfigurasi elektron, kita harus lihat elektron valensinya dulu. Dari situ baru kita tahu bahwa dia golongan berapa, periode berapa. Cuman kadang kalau mahasiswa saya itu mereka agak bingung gitu. Ibu kayaknya elektron valensinya 5 gitu. Kan 5. Padahal sebenarnya harus 7. Ngambilnya 2 terakhir. Gitu. Ya, jadi 2 tambah 5, 7. Jadi elektron valensi, saya biasa nulisnya EV, itu 7. Nah, itu elektron valensinya menunjukkan dia adalah golongan berapa gitu ya. Jadi dia golongan 7 gitu. Nah, periodenya berapa? Periodenya adalah bilangan kuantum utama atau koefisien di depan orbitalnya. Di sini koefisiennya ada 2, berarti dia berada di periode 2. Oke. Jadi dia fluor itu berada di golongan 7 dan periode 2. Kita ngambil contoh yang lain, misalnya karbon lah ya, dekat-dekat 6 ya. S2, 2S2, 2P2. Nah, elektron valensinya berapa? Elektron valensinya adalah 4 ya. Berarti dia golongan 4 dan dia periode 2. Oke, untuk contoh yang satu lagi biar lebih fasih, karena saya ngambil K ya, atau Na lah ya. Na kan 11 ya. Na 11, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, elektron valensinya berapa? Jangan coba-coba bilang ada 7. Ya, karena kan dia sudah kulitnya udah pindah ke 3. Berarti ngambilnya yang satu aja yang 3. Di situ berarti kan elektron valensinya 1 begitu ya. Nah, elektron valensi 1 berarti dia di golongan 1 ya. Kemudian dia periode berapa? Dia periode 3 gitu. Oke, saya rasa cukup untuk bagaimana cara kita menentukan golongan dan periode dari satu unsur atau satu atom yang kita sebenarnya tidak tahu sebenarnya dia golongan berapa, periode berapa. Tapi sekarang sih kita lebih jarang ya. Sudah tidak menemukan ada golongan 7A, terus 1A, 4A, lebih ke udah kebelasan dan segala macam. Tapi masih bisa dimengerti oleh saya kalau nanti kalau dijawabnya 7.
atau 4 atau 5 ya, seperti itu. Jadi kita melihat bagaimana periode dan juga golongan dari konfigurasi elektron seperti itu. Jadi elektron terakhir yang dimaksud itu adalah yang ini ya, yang ini nih, yang terakhir itu. Berarti dia ada di 2p5 gitu ya. Berarti bilangan kuantum utama adalah koefisien yang di depan orbital. Jadi 1, 2, dan seterusnya. Di sini 2p, dia ada di 2p5, berarti n-nya itu sama dengan 2. Terus azimutnya itu ngikutin gitu. Dia ada di orbital P. Nah, azimut itu dimulai dari 0 dimulai dari 0 untuk S. Jadi L sama dengan 0 untuk S. Terus L sama dengan 1 untuk P dan seterusnya ya. Berarti kalau dia di P berarti L-nya itu 1. Kemudian M-nya itu atau magnet ya, bilangan kuantum magnetiknya itu dia tepat di tengah. Nah, nilainya itu kan terserah sih mau mulai dari mana. Yang penting kalian definisikan dulu. Di sini misalnya kalian definisikan -1, 0 sama +1. Berarti dia ada di M-nya 0. Kemudian spinnya, karena dia spin down ya, ke bawah begini maksudnya ya. Berarti nilainya adalah -setengah. Oke, kita masuk di cara menentukan bilangan kuantum. Seperti dikatakan oleh Pauli bahwa tidak ada, saya tulis lagi, tidak ada, jadi tidak ada dua elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Ya. Jadi bilangan kuantum yang dimaksud tuh sebenarnya ada 4. Jadi di sini ada 4 bilangan kuantum. Itu yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Terus yang kedua itu bilangan kuantum azimut yang kita kenal dengan orbital. Azimut. Kemudian bilangan kuantum magnetik. Sama yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Utamanya N, kemudian ini L kecil, M kecil, N dan S kecil. Oke. Jadi maksud dari si Pauli tadi itu bahwa tidak ada dua elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama, artinya tidak ada dua elektron yang memiliki nilai N, L, M, dan S yang sama. Jadi keempat-empatnya itu tidak boleh ada yang sama. Bisa sih 3-nya sama, satunya beda. Misalnya N, L sama M sama, S-nya beda. Atau N, L sama S sama, M-nya beda. Pokoknya salah satu pasti akan beda dari keempat bilangan kuantum tersebut. Tidak mungkin ada elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum itu sama persis. Itu tidak mungkin ya. Oke, kita masuk dalam latihan penentuan bilangan kuantum ya. Jadi langsung cara kita menentukan sekalian lah, biar tidak bingung lah. Jadi di sini misalnya kita ngambil contoh untuk atom F juga lah, 9 ya. Kita cara dan langkah untuk menentukan bilangan kuantum untuk setiap elektron. Jadi bilangan kuantum itu untuk setiap elektron ya. Di sini fluor atau si F memiliki 9 elektron ya, dilihat dari jumlah atomnya tuh ada 9 dan dia merupakan atom netral, tidak ada muatan. Jadi jumlah elektron sama dengan nomor atom. Di sini langkah awalnya kita membuat konfigurasi dulu ya. 1s2, 2s2, 2p5.
Sekaligus kita menggambarkan kamar atau room atau space yang sudah biasa kita lakukan saat kita belajar di SMA gitu ya. Di sini ada 3. Di sini ada 2 elektron, di sini ada 2 elektron, and then di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, misalnya di soalnya ditanya tentukan bilangan kuantum untuk atom terakhir, untuk elektron terakhir ya, dari F9 gitu. Berarti atomnya yang mana? Elektronnya yang mana? Elektronnya yang ini ya. Bentar. Jadi untuk bilangan kuantum elektron terakhir dari atom F nomor atom 9 itu N-nya 2, L-nya 1, N-nya 0, dan S-nya minus setengah. Misalnya kita pengen mencari bukan elektron terakhir, tapi elektron ke berapa ya? Elektron ke 5 gitu lah misalnya. Untuk elektron kelima, berarti bilangan kuantumnya berapa? Kalau elektron kelima kita lihat dulu. Di sini udah 4 ya. Berarti kelima ini. Bentar. Ini. Ya. Berarti dia 2P1 ya. Jadi dia 2P1. Artinya dia yang ke 1 dari dalam P. Di sini kan udah 2, 4, ini 5. Maksudnya gitu ya. Jadi dia di 2P1 artinya di yang sebelah sini dia yang pertama kali masuk di orbital P. Jadi N-nya itu sama dengan 2, kan 2P ya. Kemudian L-nya tetap 1. M-nya karena kita definisikan sebelah kiri minus berarti minus 1. Kemudian S-nya adalah plus setengah. Ya, dia beda dari sini. Dia beda di M, dia beda di S. Keduanya beda. Jadi untuk elektron terakhir ini bilangan kuantumnya, keempat bilangan kuantum. Sedangkan untuk elektron kelima ini bilangan kuantumnya N-nya 2, L-nya 1, M-nya minus 1, S-nya plus setengah. Seperti itu. Oke, kita masuk di tabel periodik. Di situ ada tren tabel periodik. Di sini saya akan membahas untuk jari-jari atom, energi ionisasi, dan juga aktivitas elektron. Seperti itu. Nah, yang pertama dari semuanya adalah jari-jari atom. Di sini saya sudah menaruh bahwa jari-jari atom itu berkurang dalam satu periodik dari kiri ke kanan dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin berkurang, dan dari atas ke bawah satu golongan dalam satu periode dia berkurang dari kiri ke kanan, dan dia dalam satu golongan dari atas ke bawah atau vertically itu semakin bertambah jari-jarinya. Di sini ada dua hal ya. Sebentar. Saya ambil warna yang agak beda. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi. Itu adalah satu, jumlah kulit dan muatan inti efektif ya. Oke, di sini dua hal ini yang mempengaruhi jari-jari, jumlah kulit dan muatan inti efektif. Kita mulai ke yang satu golongan dulu ya. Satu golongan pasti kelihatannya masuk akal gitu, dimana dari atas ke bawah itu ya secara vertikal begitu. Secara vertikal jari-jarinya semakin bertambah. Kenapa? Karena jumlah kulit bertambah. Jumlah kulit bertambah. Bertambah lah, saya pakai langsung plus. Jadi jumlah kulit bertambah otomatis kan dia semakin membesar, ruangnya semakin lebih banyak gitu. Makanya pasti secara vertikal dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar dipengaruhi dari jumlah kulit yang semakin bertambah atau semakin besar.
Jadi logikanya bahwa kalau satu ruang diperbesar ditambah-tambah lagi gitu, jadi dalam satu golongan vertically atau dari atas ke bawah jumlah kulitnya bertambah sehingga jari-jarinya bertambah. Itu logikanya masih nangkep ya, bisa gampang diterima. Nah, kalau untuk satu ini ya, satu periode gitu. Untuk satu periode dari kiri ke kanan dia berkurang, itu dipengaruhi oleh keduanya. Seperti itu. Kenapa dipengaruhi oleh keduanya? Karena dari kiri ke kanan itu jumlah kulitnya tetap. Jadi kalau di sini saya nulis di sini ya, satu periode itu kulitnya tetap, tapi muatan inti efektif bertambah. Bertambah ya, saya taruh tanda tambah di situ. Sehingga kenapa? Sehingga menyebabkan gaya tarik antara elektron sama proton itu semakin kuat. Nah, ketika gaya tarik mereka semakin kuat, maka kulit terluarnya tuh jadi lebih mengarah ke dalam dari si atom tersebut. Jadi makanya jari-jarinya jadi lebih kecil. Artinya dia lebih mengkisut gitu masalahnya. Dia lebih tertarik ke dalam pusat dari dirinya sendiri dibandingkan dia peduli sama yang di luar atau dia pengen mengembang gitu istilahnya. Jadi kalau dalam satu golongan itu sangat mudah sekali kita jelaskan karena secara otomatis itu kan dari atas ke bawah jumlah kulit bertambah, ruangnya tambah besar berarti kan jari-jarinya tambah besar. Kalau satu periode dari kiri ke kanan itu semakin berkurang karena jumlah kulit tetap tetapi muatan inti efektif bertambah. Kenapa bertambah? Karena jumlah proton bertambah. Pertama, protonnya nambah. Terus sama elektronnya juga nambah. Gaya tariknya itu bertambah gitu ya. Gaya tarik bertambah antara proton dan elektronnya bertambah sehingga kulit cenderung ketarik ke dalam atau ke dalam core atau ke dalam pusat dari atom tersebut sehingga jari-jarinya semakin berkurang atau mengecil atau istilahnya dia mengkisut lah seperti itu ya. Oke, seperti itu untuk penjelasan jari-jari atom ya. Oke, kita masuk ke yang berikut, energi ionisasi. Di sini saya sudah menuliskan bahwa dari satu golongan dari atas ke bawah itu berkurang. Jadi dia tipenya itu kebalikan dari jari-jari atom. Jadi di sini energi ionisasi adalah energi minimum ya. Energi minimum yang dibutuhkan oleh atom netral dalam keadaan gas untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluarnya. Di sini dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya berkurang. Intinya dia terbalik dengan jari-jari ya untuk energi ionisasi dan afinitas elektron. Sebelum saya jelaskan afinitas elektron juga, bahwa trennya itu kebalikan dari jari-jari atom. Di sini kan tadi jari-jari atom dari kiri ke kanan dia semakin mengecil, sedangkan energi ionisasi bertambah. Kenapa? Untuk yang satu periode semakin ke kanan itu kan dia jumlah elektronnya kan elektron terluarnya semakin banyak sehingga kan dia lebih ketarik dalam pusat inti dari si atom tersebut. Karena gaya tarik itu dia lebih susah untuk melepaskan elektronnya gitu. Karena saking kuat. Jadi dia sebenarnya berkorelasi juga dengan jari-jari karena gaya tarik yang kuat, gaya tarik inti dan elektron kuat gitu ya. Sehingga menyebabkan dia susah melepaskan elektron. Itu untuk satu periode ya. Susah untuk melepaskan elektron. Makanya energi ionisasinya bertambah. Artinya semakin besar energi ionisasinya semakin susah dia untuk melepaskan satu elektron. Beda kalau dalam satu golongan. Kalau satu golongan kan karena dia ini yang satu periode ya. Kalau untuk yang satu golongan ya iyalah karena elektron terluarnya semakin jauh begitu, artinya kalau
semakin besar kan dari satu golongan dari atas ke bawah kan semakin banyak kulit ya. Semakin banyak kulit berarti semakin jauh juga elektron terluar dengan inti gitu kan, sehingga gaya tariknya juga kecil. Semakin banyak kulit, tarikan inti ke kulit terluar itu lebih susah gitu ya. Dalam hal ini elektronnya, sehingga dia lebih mudah untuk terlepas daripada dia mempertahankan diri kan, sama kayak kita kalau punya hubungan kalau jauh atau ya jauh dengan orang tersebut bisa lebih gampang untuk berpisah daripada orang yang tiap hari bareng kita, begitulah ya, analoginya seperti itu. Jadi karena dia semakin jauh diawasi dari intinya, maka tarikan inti ke luar elektron, nanti tarikan inti ke elektron terluar itu lebih susah, lebih jauh begitu jangkauannya, sehingga elektronnya bisa lebih mudah untuk melepaskan diri. Artinya energi ionisasinya rendah. Kalau energi ionisasi rendah berarti elektronnya gampang lepas. Kalau energi ionisasinya tinggi atau bertambah, maka dia lebih susah untuk melepaskan elektron dari kulit terluarnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk afinitas elektron. Pengertiannya adalah energi yang dilepaskan atau yang diperlukan saat menarik elektron ke dalam atom netral dalam keadaan gas gitu. Jadi dia lebih mudah menarik elektron. Nah, ini trennya sama kayak energi ionisasi, kebalikan dari jari-jari. Jadi ini intinya sama. Kenapa? Karena afinitas elektron itu kemudahan atau energi yang dilepaskan atau yang diperlukan saat menarik elektron. Kenapa dalam satu periode itu dari kiri ke kanan itu afinitas elektron bertambah, berarti dia lebih mudah untuk menarik elektron. Kalau nilainya besar berarti dia lebih mudah untuk menarik elektron gitu kan ya. Karena dia energinya besar untuk menarik, maka elektron yang lain tuh bisa tertarik oleh dia gitu. Makanya dia bisa dari kiri ke kanan. Jadi di daerah sini tuh kalau narik elektron tuh gampang, istilahnya elektronegatif gitu ya. Sedangkan dari satu golongan itu susah karena elektronnya berkurang karena cuman punya satu elektron gitu terluar. Jadi dia susah untuk menarik karena dia cuman punya sedikit modal untuk menarik orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita analoginya kalau kita punya modal besar gitu, bisa punya banyak uang atau punya sesuatu yang bisa diunggulkan kan, kita lebih mudah untuk mendapatkan misalnya teman atau pasangan dan segala macam gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kayak kurang dalam hal kayak bukan hanya soal materi sih, tapi kayak kita kurang bergaul, kita kurang jadi kita susah untuk menarik orang lain untuk bergabung dengan kita ya, seperti itu. Jadi intinya bahwa perilaku elektron tuh mirip-mirip manusia ya, karena kita juga terdiri dari molekul-molekul dan dalam molekul juga ada elektronnya ya. Oke, afinitas elektron sekian. Jadi yang paling besar afinitasnya itu dia nariknya lebih kuat gitu. Dia bisa gampang banget menarik elektron terluar dari punyanya orang. Beda kalau misalnya kayak satu golongan itu dari atas ke bawah itu susah karena elektron terluarnya tuh cuman sedikit orang gitu. Istilahnya kayak gimana ya? Cuman kalau dalam satu golongan itu ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah begitu, dari sini ke sini itu susah menarik elektron karena jumlahnya sedikit ya, jumlah elektron sedikit. Jadi dia untuk mau menarik itu susah ya. Susah. Itu untuk dalam satu golongan. Sedangkan kalau untuk satu periode itu lebih ke sini tuh lebih mudah menarik karena dia punya banyak elektron valensinya banyak gitu ya, dia lebih negatif seperti itu.
Oke, sekian video dari saya. Semoga mudah dimengerti dan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.